Nama Machiavelli diasosiasikan dengan hal yang buruk, menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Orang yang melakukan tindakan seperti itu disebut Machiavellis. Karya-karya Machiavelli sebenarnya bukan hanya di bidang politik tetapi juga sejarah. Karya-karyanya mengakibatkan banyak pihak yang menempatkannya sebagai salah satu pemikir brilian pada masa Renaissance, sekaligus figur yang sedikit tragis dan kontroversial. Pemikiran Machiavelli berkembang luas pada abad ke-16 dan 17 hingga namanya selalu diasosiasikan penuh liku-liku, kejam, serta dipenuhi keinginan rasional yang destruktif. Tidak ada pemikir yang selalu disalahpahami daripada Niccolo Machiavelli ini. Kesalahpahaman tersebut terutama bersumber pada karyanya yang berjudul The Prince, yang memberikan metode untuk mendapatkan dan mengamankan kekuasaan politik. Benarkah begitu? Terus apa hubungannya dengan penguasa di Indonesia? Benarkah Jokowi lebih canggih dari Machiavelli? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan mempolitisasi agama. Mending mengagamakan politik yang baik dan benar, mulia serta tidak sombong. Terdapat 3 perbedaan pandangan yang berbeda terhadap Machiavelli dilihat dari karya-karyanya. Yang pertama menyatakan bahwa Machiavelli adalah pengajar kejahatan atau paling tidak mengajarkan immoralisme dan amoralisme. Pandangan ini melihat ajaran Machiavelli menghindar dari nilai keadilan, kasih sayang, kearifan, serta cinta dan lebih cenderung mengajarkan kekejaman, kekerasan, ketakutan, dan penindasan. Pandangan kedua lebih moderat yang melihat Machiavelli sekedar seorang realis dan pragmatis yang melihat tidak digunakannya etika dalam politik. Sementara pandangan ketiga memahami pemikiran Machiavelli sebagai sesuatu yang ilmiah dan cara berpikir seorang saintis. Dapat disebutkan sebagai Galileo of Politics dalam membedakan antara fakta politik dan nilai moral, between the facts of political life and the value of moral judgment. Inovasi Machiavelli dalam bukunya kemudian Discourses of Levi and the Prince adalah memisahkan teori politik dari etika. Hal itu bertolak belakang dengan tradisi barat yang mempelajari teori politik dan kebijakan sangat erat kaitannya dengan etika, seperti pemikiran Aristoteles yang mendefinisikan politik sebagai perluasan dari etika. Dalam pandangan barat, politik kemudian dipahami dalam kerangka benar dan salah, adil dan tidak adil. Ukuran-ukuran moral digunakan untuk mengevaluasi tindakan manusia di lapangan politik. Saat itu Machiavelli telah menggunakan istilah le stato yang berasal dari istilah Latin status yang menunjukkan pada ada dan berjalannya kekuasaan dalam arti yang memaksa. Tidak menggunakan istilah dominium yang lebih menunjuk pada kekuasaan private. Adalah Machiavelli yang pertama kali mendiskusikan fenomena sosial politik tanpa merujuk pada sumber-sumber etis ataupun hukum. Inilah pendekatan pertama yang bersifat murni saintifik terhadap politik. Bagi Machiavelli, politik hanya berkaitan dengan satu hal semata, yaitu memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal lainnya seperti agama dan moralitas yang selama ini dikaitkan dengan politik, sesungguhnya tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali bahwa agama dan moral tersebut membantu untuk mendapatkan dan mempertahankan politik. Keahlian yang dibutuhkan untuk mendapatkan dan melestarikan kekuasaan adalah perhitungan. Seorang politikus mengetahui dengan benar apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dikatakan dalam setiap situasi. Machiavelli mengakui bahwa hukum yang baik dan tentara yang baik merupakan dasar bagi suatu tatanan sistem politik yang baik. Namun karena paksaan dapat menciptakan legalitas, maka dia menitik beratkan perhatian pada paksaan, karena tidak akan ada hukum yang baik tanpa senjata yang baik. Maka Machiavelli hanya akan membicarakan masalah senjata.
Dengan kata lain, hukum secara keseluruhan bersandar pada ancaman kekuatan yang memaksa. Otoritas merupakan hal yang tidak mungkin juga terlepas dari kekuasaan untuk memaksa. Oleh karena itu, Machiavelli menyimpulkan bahwa ketakutan selalu tepat digunakan. Seperti halnya kekerasan yang secara efektif dapat mengontrol legalitas. Seseorang akan patuh hanya karena takut terhadap suatu konsekuensi, baik kehilangan kehidupan, pekerjaan, atau kepemilikan. Argumentasi Machiavelli dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa politik secara keseluruhan dapat didefinisikan sebagai supremasi kekuasaan memaksa. Otoritas adalah suatu hak untuk memerintah. Sampai di sini kita sudah punya gambaran bagaimana sistem politik di Indonesia berjalan dari sejak Soeharto hingga Jokowi. Di situ dalam pemikiran Machiavelli, negara tidak boleh dipikirkan dalam kacamata etis. Machiavelli melihat politik seperti kondisi medan perang yang harus ditaklukkan. Nilai virtue dalam bahasa Machiavelli dipahami sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan keinginannya dalam situasi sosial yang berubah melalui kehendak yang kuat, kekuatan, serta penghitungan dan strategi yang brilian. Bahkan untuk mendapatkan cinta seorang perempuan fortune, seorang raja yang ideal tidak meminta atau memohon, tetapi mengambilnya secara fisik dan melakukan apapun yang dia mau. Skandal tersebut melambangkan potensi manusia yang sangat kuat di lapangan politik. Virtue dalam konsepsi Machiavelli adalah kualitas personal yang dibutuhkan oleh seorang raja untuk mengelola negaranya dan meningkatkan kekuasaannya. Raja harus memiliki kualitas virtue yang paling tinggi, bahkan jika dibutuhkan untuk dapat bertindak sangat jahat. Untuk dapat menjadi seseorang yang memiliki kualitas virtue, raja harus bersifat fleksibel. Flexible disposition. Orang yang sesuai untuk memegang kekuasaan menurut Machiavelli adalah seseorang yang dapat melakukan berbagai tindakan dari yang baik hingga yang buruk. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan virtue adalah segala yang terkait dengan kekuasaan. Penguasa virtue dituntut untuk memiliki kompetensi menjalankan kekuasaan. Memiliki virtue berarti memiliki kemampuan atas segala aturan yang terkait dengan menjalankan kekuasaan secara efektif. Virtue adalah kekuasaan politik. Konsepsi lain yang menghubungkan antara virtue dengan pelaksanaan kekuasaan yang efektif adalah fortune. Fortune adalah musuh dari tatanan politik, merupakan ancaman bagi keselamatan dan keamanan negara. Penggunaan konsep fortuna ini menimbulkan banyak perdebatan. Secara konvensional, fortune diartikan sebagai keramahan, sesuatu yang lunak, yang tidak berbahaya, tetapi juga sifat ketuhanan yang berubah-ubah sebagai sumber dari kebaikan sekaligus keburukan manusia. Sedangkan Machiavelli mengartikan fortune sebagai kedengkian dan sumber kesengsaraan manusia yang tidak dapat ditoleransi. Uncompromising form of human misery. Penderitaan dan musibah. Jika fortuna menentukan kemajuan yang dicapai umat manusia, maka tidak ada seorang pun yang dapat bertindak secara efektif berhadapan dengan ketuhanan. Kesuksesan politik bergantung kepada apresiasi berjalannya fortune. Pengalaman Machiavelli mengajarkan bahwa adalah lebih baik bergerak cepat, impetuous, daripada berhati-hati, karena fortuna adalah seorang perempuan yang diperlukan untuk menempatkannya di bawah kita, mengacaukannya dan menganiayanya. Dengan kata lain, fortune menuntut respon kekerasan dari mereka yang hendak mengontrolnya. Niccolo Machiavelli memandang kekuasaan bukanlah semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, akan tetapi itu semua adalah untuk kehormatan dan kesejahteraan negara. Itulah prinsip Machiavelli. Ada beberapa hal yang diungkapkan Machiavelli kepada seorang penguasa dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Seorang penguasa harus respect terhadap situasi dan kondisi negaranya. Jangan sampai seorang penguasa melakukan tindakan yang salah dalam mengambil tindakan politik. Mengenai kekuasaan dan penguasa, bagi Machiavelli, kekuasaan merupakan raison d'être negara. Negara itu merupakan simbolisasi tertinggi kekuasaan politik yang sifatnya mencakup semua serta mutlak.
Bertolak dari pandangan Machiavelli itu memiliki obsesi terhadap negara kekuasaan di mana kedaulatan tertinggi terletak pada kekuasaan penguasa dan bukan rakyat atau prinsip-prinsip hukum. Machiavelli juga mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan kekuasaan dapat saja menggunakan cara-cara keji dan tidak baik. Namun hal tersebut hanya menjadikan ia sebagai penguasa yang berkuasa, bukan penguasa yang dihormati. Dan negara yang maju harus dibentuk oleh satu orang. Peraturan-peraturan dan pemerintah yang diciptakannya menentukan watak nasional daripada bangsanya. Itu sebabnya ada penguasa yang ingin membangun koalisi besar, semua harus dalam kendalinya, tidak ada oposisi. Trias politika dalam pengertian 3 kekuatan untuk keseimbangan harus diubah menjadi 3 kekuatan untuk dengan cepat memutuskan segala sesuatunya. Karena satu orang yang berkuasa atau secara hegemonik memiliki otoritas selaku pemimpin yang ditakuti. Anda harus belajar aturan permainan dan kemudian Anda harus bermain lebih baik dari orang lain, kata Albert Einstein. Kalau menurut nasihat Maya Angelou, penyair Afro-Amerika, jika kau tak menyukai sesuatu, ubahlah hal tersebut. Bila tak bisa mengubahnya, ubahlah sikapmu. Jangan mengeluh, karena semestinya bukan mengubah masyarakat, tetapi ubahlah struktur jiwa dan visi Anda sendiri dan Anda mengubah semuanya. Meskipun nasihat yang paling sederhana jika fakta tidak sesuai dengan teori, ubahlah faktanya seperti nasihat Einstein pula. Di situ kita tahu apakah Paman Anwar Usman membaca nasihat Einstein itu atau ada orang lain yang memberitahukannya soal pikiran Einstein tadi. Tergantung apakah politik dan moral itu satu atau 2 hal.